selamat hari Minggu di hita sasudena. Jana makirin tu akka minggu na mangihut. Aco tok tongrap hita maribada. Ia minggu sadarion di Guarido minggu eks Saudi. Dohot tema Tuhan mendengar seruan orang percaya. Sai tangihon ma suaraku ale Jehovah. Atong tapuka mapar minggu tahun dohot ende pujian marende mahita buku akola mandailing nomor 6 ayat 1 tambah 2. Di bagasan gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi perbadia, nama no palangit dohot tanon. Amen. Tutudo hudokon Tuhamu, sanga aha na pinangidomunu sian amai, marhite-hite goarku, lehenon ni damang may dihamu, torus mapangidohamu, gabe manjagit mahamu, aco sanggam job ni rohamunu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, ama nami na di banua ginjangi, usehon maton dimu na badiai, dohot hapistaran na siyan hoy, tusude parlagutan, aco murarat jana murtobuha tamu na badiai, di tonga-tonga nami, lehon majok ni roha diha na posomu, manjami tahon hatamu, aco murpolin, jana martamba parlagutanmu na badiay, patoktong maroha nami manguloy ho, lopus ro di ujung na, di bagasan haporsayaan na ture, markite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapay hutihut majolo to na napasalapatkon, dohot astuan na, songonon mahatan, ulang ho manako. Dia maastuan na, ulang so debata biar dohot holong ni rohata, aco ulang tabuat pitis dohot arta ni dongata, sanga takicu ibana di namar jagal, tapi aco dohot mahita paulihon, bope manjagahon arta dohot hanguluan na. Atong raprim mahita mangidogogo siyan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, patuluskon na humbar tutonami. Amen. Marende mahita siyan buku Angkola Mandailing nomor 298 ayat 1 tambah 5.
Ima dosata tu jolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia na rodo hami tu jolomu manopoti dosa nami akka na hami karejohon markite sian pangalsion nami dito namu ima markite hite sian tubu-tubu ni roha nami na jati bope sian pakatayon nami na soture rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni roha nami nata masitutudo hami hona uumu harani dosa nami tapi namanya solido roha nami nuaing harani asima rohamu di hami ale di bata nami par dengan bahasa jana para siroha doho harani anak haholongan ni rohamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sama dosa nami sudena jana suruh maton di parbadia tu roha nami de aco hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaan gabe bolkas hami Tuhan uluan nasora matak na pinarbaga-bagamu di akka na porsaya di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laos tabegema baga-baga tarimo tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita malin godang nasongoni. Na juguk di siamum ne habangsa ni dewata na gumodangi. Di banua ginjang. Jadi harani sanga andigan Peter ban Yesus do paluahon sanga ise halak na ropi liwata markite hite iya tarban Yesus pesongoni harani na mangonu do iya sa panjang na laho pasahat kung tu debata akka pangidoan ni halahi hasangapan ma di debata na diginjang. Amen. Tabegema hata ni debata epistel di Minggutta Sadarion ima natar surat di Mazmur 27 ayat 7 lalu tu 14. Ambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah epistel kita pada minggu ini. Martua maafkan nama ledo nama nguas nida hati gorani. Dibain di pabutong do halahi muse. Amin. Marende mahitas yan buku angkola mandailing nomor 387 ayat 1 tambah 4.
hatai rimma hita mando. Au persaya di debata ama nasun marhuaso nama no palangi dotan. Au persaya di Yesus Kristus anak ni debata na sasadai tu hatta nani tubuhon ni tondi parbadia nani anakon ni bujing-bujing si Maria nama naon panasahitan taran Pontius Pilatus na diparsilakon mate ditanom manuat tu banuaton ngot sian halak na mate di ari patunuhon manaik tu banua ginjang juguk di siamun debata ama nasun marpuaso mulak ia musesiani manguhumi halak na manguludo na mate au persaya ditonni parbadia sada parlagutan ni halak Kristen nabadia pardonganon ni halak Kristen nabadia hasesaan ni dosa hangongot ni pamatang dohot hangoluan na soramata. Amin. Marendre hitasian buku Angkola Mandailing nomor 260 ayat sada tambah ton. Oras amanginang PT Sota Baca Atan itu hatta martangiang mahita damina sumurung sian Tuhan di bata ama namangguhi saluhut roha ima na mangarajai jana na manyondangi roha dok pikiran munu di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta turpuk jamita dadenggan di mingguta sedarion ima natak surat di Evangelium Matius ponggol 20 ayat 29 lalu tu ayat 34 baca mah di bagasan bahasa Indonesia. Judul nats Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Songoni masana tasambut mamar hite edenta.
panginang nani holongan di bagasan guari Tuhan ta Yesus Kristus. Pembartu turpuk jamita nadung dibacahon lakingan. Giot pahu soro-sorot tama jamita daringgan di minggu ta sadarion. Pembartu topik renungan di hita di minggu eksaudi. Setangihon ma suaraku ale Jehovah. Topik renungan Tuhan mendengar seruan orang percaya. Dihita nama saholongan di bagasan guari Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, salam rindu ma tuhita saluhukna. Secara khusus terus diperlakukan GKPA persiapan Epifanias. Madung dolut kita indah bisa pasuo hari masa sonarion pandemi COVID-19. Dipangido hita asa toktong tinggal di Bagasta, tinggal di rumah, beraktivitas di rumah, berkegiatan di rumah, dan beribadah di rumah. Songon tapatupa di hati haon, ibadah tak tapatupa di Bagastabe. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita telah memasuki minggu eksaudi. Setangihon ma suaraku ale Jehovah. Suara pangiduan, suara ni tangiang, suara ni endek. Saya ditangihon di bata Jehovah. Dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang masih mencekam ini, kita diminta untuk tetap berseru kepada Tuhan tanpa ada keraguan. Kita berseru di dalam iman, menyampaikan segala sesuatu apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, dan semuanya kita sampaikan kepada Tuhan yang kita percayai. Nas firman Tuhan ini menceritakan tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap 2 orang buta. Peristiwa ini sangat jelas menunjukkan bahwa mujizat penyembuhan ini terjadi karena adanya belas kasihan dari Tuhan Yesus kepada kedua orang buta tersebut. Dari nas ini kita dapat belajar dari sikap kedua orang buta ini yang berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, dan akhirnya mereka beroleh belas kasihan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Topik renungan kita, Tuhan mendengar seruan orang percaya. Seruan adalah ungkapan yang kita sampaikan kepada Allah, yang kita sampaikan kepada Tuhan. Apa yang kita serukan, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, itu kita sampaikan sebagai seruan kepada Tuhan. Dan secara khusus apa yang ditekankan dalam firman Tuhan ini berkaitan dengan berseru kepada Tuhan sesuai dengan topik renungan kita. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari nats ini. Yang pertama, 2 orang buta berseru kepada Yesus memohon belas kasihan, sebagaimana tertulis dalam ayat 29 sampai 31. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Sungguh luar biasa. Meskipun secara jasmani, secara fisik, kedua orang ini buta, tidak bisa melihat, tetapi mata rohaninya, imannya tidak buta. Mata rohaninya, imannya dapat melihat, dapat meyakini, percaya kepada Yesus yang sedang lewat ketika itu di jalan, dan mereka berseru menyampaikan permohonannya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Meskipun mereka buta, tidak bisa melihat, mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Daud, Mesias, keturunan raja yang dijanjikan. Dan mereka juga menyebut bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan yang penuh kuasa. Dan mereka menyampaikan permohonannya dengan seruan yang mereka sampaikan. Kedua orang buta ini mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, anak Daud,
Sang Mesias, Raja yang diurapi, dan sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam kitab para nabi atau kitab-kitab dalam perjanjian lama, itu mereka yakini kebenarannya dengan kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Mereka menyampaikan permohonannya dengan menyerukan memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus. Selanjutnya dikisahkan dalam ayat ini bahwa ternyata orang-orang yang di sekitar mereka itu tidak senang atas seruan dari kedua orang buta ini. Mereka mencoba melarang, mereka menegur, mereka berkata kepada kedua orang buta ini, diam. Dan dalam bahasa yang lain, kata menegur di sana adalah melarang atau memarahi kedua orang buta ini supaya jangan menyampaikan seruannya. Namun apa yang terjadi? Meskipun demikian, ada larangan, ada yang tidak suka atas seruan mereka, itu bukan menjadi penghalang bagi kedua orang buta ini untuk menyampaikan seruannya kepada Tuhan. Justru dalam ayat ini dikatakan mereka semakin keras berseru kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak menyerah terhadap situasi yang terjadi ketika itu. Meskipun ada yang melarang, ada yang memarahi, situasi yang terjadi tidak mampu membendung iman mereka, pengharapan mereka, sehingga mereka terus berseru kepada Tuhan Yesus memohon belas kasihannya. Yang kedua, kedua orang buta itu memohon supaya mereka dapat melihat. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, apa yang mereka harapkan? Apa yang hendak aku perbuat bagimu? Itu pertanyaan Yesus kepada kedua orang buta itu, dan mereka jujur menjawabnya, supaya mata kami dapat melihat. Kita bisa memaklumi, bisa mengetahui bahwa sebagai orang buta, kebutuhan yang utama bagi mereka adalah supaya mata mereka bisa melihat, ya. Supaya mata mereka bisa melihat. Mereka sungguh merindukan apa yang terjadi, bagaimana keadaan sekitar mereka. Mereka sungguh merindukan itu. Mereka percaya bahwa kuasa Tuhan atau Tuhan Yesus yang pasti memiliki belas kasihan dapat mengatasi persoalan hidup mereka, dapat memberikan kesembuhan kepada mereka, dapat membuat mata mereka menjadi melihat. Mereka terbuka, mereka tidak malu-malu, mereka tidak sungkan menyampaikan apa yang mereka perlukan, yaitu supaya mata mereka bisa melihat. Yang ketiga, kedua orang buta itu mendapat belas kasihan dari Tuhan Yesus. Ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sungguh luar biasa. Ternyata seruan yang disampaikan kedua orang buta ini secara terus menerus, meskipun ada yang melarang, mereka tidak gentar, mereka tidak mundur untuk berseru kepada Yesus. Ternyata mereka mendapatkan jawaban atas apa yang mereka rindukan. Tuhan Yesus ternyata mendengar, melihat, dan memperhatikan seruan daripada kedua orang buta itu. Sungguh luar biasa belas kasihan Yesus dinyatakan. Dan dikatakan dalam ayat ini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus yang punya hati yang mengasihi, hati yang mau menolong, hati yang memperhatikan seruan dari orang-orang yang percaya kepadanya. Setelah Tuhan menjamah mata mereka, dikatakan seketika itu juga mereka dapat melihat. Ini sesuatu yang luar biasa, dan mereka pasti sangat bersyukur dan sangat bersukacita. Mereka bisa melihat sebagaimana yang mereka rindukan. Kemudian dikatakan, lalu mereka mengikut Yesus. Mereka tidak hanya bersyukur dan meninggalkan Yesus, tapi dikatakan
lalu mereka mengikut Yesus. Mengikut Yesus bisa saja sebagai wujud sukacita, respon mereka, ungkapan syukur mereka, tetapi juga menunjukkan kesiapan mereka untuk taat, untuk mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Mereka tidak hanya menerima belas kasihan, tapi mau menyatakan diri mereka sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya dikasihi oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini telah jelas bagi kita, ternyata mata orang yang buta secara fisik tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mengimani, untuk percaya, dan untuk datang berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita yang tidak buta secara fisik? Kita bisa melihat segala hal, apa yang terjadi di hadapan kita, kita bisa melihat. Namun apakah kita benar-benar atau sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan Yesus? Apakah kita juga mau berseru dan memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus? Terlebih-lebih dalam masa sulit, masa yang mencekam, masa yang menakutkan dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin di lain pihak, di lain hal, ada banyak yang membuat hidup manusia disertai dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh berbagai keadaan. Terjadi kebimbangan, terjadi keraguan, terombang-ambing, gelisah, hidup tanpa harapan. Ternyata kedua orang buta telah membuktikan mereka mengimani Yesus, mereka percaya kepada Yesus, dan mereka berseru memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki umatnya, Tuhan menghendaki kita orang yang percaya berseru kepadanya dengan keyakinan, dengan iman yang sungguh-sungguh. Kita jauhkan keraguan, kebimbangan, karena Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada banyak ayat dari firman Tuhan yang menyatakan pentingnya orang percaya berseru kepada Tuhan Yesus, menyampaikan kerinduannya, permohonannya kepada Tuhan. Secara khusus Mazmur 86 ayat 3, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Mazmur 118 ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dan juga dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Oleh sebab itu, marilah kita nyatakan iman percaya kita, doa kita, pengharapan kita kepada Tuhan dengan terus berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sampai tiba saatnya Tuhan memberikan yang terbaik dan yang terindah dalam kehidupan kita. Dan secara khusus di masa-masa pandemi COVID-19 ini, mari kita hadapi kenyataan ini dengan keteguhan iman, dengan tetap percaya kepada Tuhan, dan terus kita berseru dalam doa. Kita memohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat kepada kita, dan sampai tiba saatnya kita peroleh kemenangan dan hidup dengan penuh sukacita. Amin. Tajagitma marhite endeta. Martangyang mahita.
Ali Tuhan di bata amanami na marhabangsa di unang ginjang puji-pujian do terima kasih di pasaat rohanami turban madung lalu Tuhami hatamu nasitongi hatamu nabadiai na manugunogu do napaingotot kami. Topik renungan di kami, Tuhan mendengar seruan orang percaya. Sebagai halak na percaya kami di Tuhan, aja toktong ay pasahat sora pangiduan nami, sora tangyang nami, sora puji-pujian dok terima kasih nami. Ditangi hon hodo sude, sora ni akan percaya di ho. Jana pariburoha wali Tuhan. Ditatap hodo, perdangolan, parukilon, perkacitan, namasa di tonga-tonga ni bulu nami. Jana marhiti kuasa dot ibu ni ruhamu, lehenon mudo haluaon, lehenonmu hamalumon, sian akanyai, lehenonmu haluaon sian ragam ni aka persoalan kamasalah termobili Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ramoti mahamili Tuhan lehot kesehatan di hami pahot mahatami di bagasan ulunami aco ulang ganggu rohanami lau pasahat kon pangidon nami tudupanmu jana lehenon mudo di hamili Tuhan hamunangan dohot cok ni roha marhiti-hiti ibu ni rohamu martangiang kami mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sia nomor 264 ayat sada dot ayat 4 Roma tu Yesus di bumaro uhud tapalagut ma haulta. Tapa saat mahal tahun tu dibata aco di pasu-pasu martangi yang mahita. Ale debata amanami na di benua ginjang. Hodo harani sude silenleh na denggan dor sindua na sanggam. Hami pasaat masia nelen mitu hami gabe honami tu ho. Sei jagit mai gabe uap na khusus derupan. Pasu-pasu mai jana jagahon. Aco yang bergunahon haulon. Lapa tibul rajanmu di tengah-tengah di perlagutanmu do di portibion. Sayukap marhanai marhita tondimu. Acu hami tanda selelen mitu hami. Acu meringkasan manok terima kasih Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale amanami na di bonaginjang pinurbadia maguarmu roh maharajaanmu tulus marohamu songon di bonaginjang son musaya di tanoon lema di hami pangunami ganu pari sadarion sesama dosa nami songon hami manyesa dosa di dongan nami nomor dosa di hami ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan tapi palua mahamisian pangagoi. Jagit hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijaga Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma buhina tuho jana asima rohana midahu. Di adukon Tuhan debata ma buhina tuho jana di pasaur pun ma damena tuton dimunu. Amin. Selamat hari Minggu ma tu kita sudena di pasu-pasu Tuhan ma kita saluhutna. Horas.